Istilah pribumi terdengar begitu dekat dengan kehidupan penduduk asli Indonesia. Namun tahukah sahabat bahwa istilah pribumi adalah ciptaan Belanda yang mereka gunakan untuk merendahkan martabat rakyat Indonesia? Merdeka, salam sebangsa setanah air. Kembali bersama channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa dalam penggunaan istilah kata pribumi atau inlander. Akibat ketidaktahuan, tak jarang kita menggunakan istilah pribumi. Padahal istilah itu adalah penghinaan yang disematkan penjajah terhadap penduduk Indonesia yang mereka anggap rendah dan hina. Sesaat kita kembali ke belakang, tepatnya di tahun 1998. Ketika itu Jakarta secara tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal, merusak, menjarah rumah, toko, gudang, dan pusat perbelanjaan. Barang-barang dirampok, diangkut begitu saja setelah mendobrak pintu. Tak cukup menjarah isi toko, secara beramai-ramai mereka juga membakar. Jakarta begitu mencekam. Ternyata tidak semua rumah dan toko dijarah. Beberapa di antaranya terlihat aman, terhindar dari serangan penjara. Luputnya toko dari penjarahan ternyata disebabkan oleh penulisan sebuah kata sakti di tembok dan di pintu rumah atau di pintu toko. Tertulis kata pribumi, milik pribumi, pribumi asli. Dan anehnya toko itu selamat dari penjarahan. Begitu dahsyat penggunaan kata pribumi. Apa makna dan siapa pencetus kata pribumi dan apa arti yang terkandung di dalamnya? Kata pribumi bukan istilah baru. Kata ini begitu dekat dan akrab dengan kehidupan rakyat maupun pejabat. Jauh sebelum kemerdekaan, penggunaan kata pribumi telah digunakan oleh company. Istilah pribumi warisan Hindia Belanda yang lahir dari rahim penjajah. Melalui Undang-Undang Kolonial tahun 1854, company membangun sistem rasial yang diskriminatif. Warga Hindia Belanda dan kalangan Eropa dan orang-orang kulit putih menempati kasta tertinggi dan terhormat. Selanjutnya kalangan Freedom Oosterlingen atau Timur Asing yang meliputi orang Cina, Arab, dan India maupun non-Eropa lainnya ditempatkan pada kasta kedua. Sedangkan penduduk asli Indonesia, pemilik sah negeri ini, terlebih lagi bagi mereka yang memeluk agama Islam, ditempatkan sebagai warga terhina yang mereka namakan inlander atau pribumi. Dalam Undang-Undang Belanda, inlander atau orang pribumi tidak memiliki keistimewaan sama sekali. Inlander atau pribumi adalah penduduk yang pemalas, barbar, dan tidak beradab. Kebencian dan pandangan merendahkan rakyat Indonesia muncul di awal abad ke-17. Pada masa itu, para pedagang Eropa cukup banyak yang mengunjungi Indonesia. Perbedaan budaya dan bahasa membuat hubungan pedagang Eropa dan penduduk setempat sering berujung perselisihan dan pertikaian. Pertikaian pedagang Eropa dengan penduduk setempat membuat keamanan menjadi terusik. Orang Eropa sering mendapat ancaman, kehilangan nyawa dan harta. Perusuh itu biasanya berasal dari kampung atau pedalaman. Akhirnya pedagang Eropa menyebut perusuh dengan istilah inlander. Pengertian inlander semakin lama semakin meluas. Sejak Jan Petrus Joenskroon menguasai Jayakarta dan menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ia melihat kehidupan penduduk asli Indonesia begitu bertolak belakang dengan orang-orang Cina. Jan Petrus Joenskroon menganggap penduduk asli adalah orang-orang yang pemalas, sulit diatur, dan tidak dapat dipercaya. Berbeda dengan orang Cina yang dinilai rajin, tidak kenal lelah, dan sangat terampil. Beliau mulai menggunakan istilah inlander atau pribumi untuk penduduk asli Batavia. Bernard H.M. Flagg
dalam buku Nusantara tahun 1991 menceritakan pengalaman penjajah Inggris yang bernama Edmund Scott. Menuliskan pengamatannya terhadap penduduk lokal di Banten pada tahun 1603 sampai 1665. Scott menuliskan mereka semuanya miskin. Mereka juga mempunyai banyak budak yang bahkan lebih malas dari tuannya. Mereka makan lebih cepat dari pertumbuhan lada dan beras mereka. Scott juga menceritakan sering terjadi perkara intrik atau rencana jahat, sedangkan kematian mendadak tanpa sebab yang jelas dan pembunuhan adalah hal yang biasa terjadi. Cerita yang disampaikan Scott diterima mentah-mentah oleh para pedagang asing lainnya. Tanpa bersusah-susah, kemudian pedagang Belanda serta-merta menganggap orang Indonesia adalah penduduk yang pemalas, miskin dan berperilaku barbar serta tidak beradab. Dalam kamus Merriam-Webster, kata inlander telah digunakan sejak tahun 1610. Istilah inlander terdiri dari kata inland yang diberi imbuhan R yang maknanya adalah orang dusun atau orang kampung. Sejak saat itu penggunaan istilah inlander atau pribumi semakin sering digunakan oleh company. Dan secara spesifik, inlander menyatakan penduduk asli Indonesia yang merupakan kaum pemalas, sulit diatur, bodoh, dan berperilaku barbar. Demikian kisah dan sejarah munculnya istilah inlander atau pribumi yang dilahirkan dari rahim penjajah. Terima kasih. Tuliskan saran dan masukan Anda dalam kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.